Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami dapat datang dari rumah kami masing-masing ke rumah ibadahmu ini untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak menghalangi pergumulan hidup? Hidup kita mulus saja, tidak ada susah, senang terus. Mulai dari lahir senang, tidak ada penderitaan, tidak ada tantangan hidup. Tidak mungkin tidak ada. Kalau kita bersaksi pribadi lepas pribadi, mungkin banyak persoalan hidup yang akan kita ceritakan. Tetapi adakah kita menghadapi persoalan seperti yang dihadapi oleh Ayub ini? Pernahkah kita bayangkan bagaimana persoalan daripada Ayub di dalam hidupnya? Dia menderita, dia menghadapi berbagai macam tantangan. Apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Dia penyakitan kulit, kusta, bau busuk menyengat, segala binatang peliharaannya mati semuanya. Ada berapa binatang peliharaannya? Semua mati. Kalau kita baca dalam Ayub 1 pasal 1 ayat yang ketiga, coba kita buka Ayub pasal 1 ayat yang ketiga. Kita sama-sama membaca. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan kuda-kuda dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah itu. Dia adalah orang yang terkaya. Tetapi apa yang terjadi? Semua kekayaan
Semua binatang-binatang peliharaannya hancur, dicuri oleh orang. Karena apa? Dia mau diuji. Ujian dalam hidup Ayub adalah ketika dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang benar. Tetapi datang iblis berkata kepada Tuhan Allah. Coba uji dulu si Ayub ini. Apakah dia masih taat padamu? Tuhan mempersilahkan iblis menguji melalui penyakit yang dihadapi oleh Ayub, melalui binatang-binatang peliharaannya, semuanya hancur semuanya. Saudara-saudaranya, teman-temannya, Elifas, Bildad, Sobar juga meninggalkan dia dan juga mengatakan itu semua karena dosamu, menghakimi si Ayub. Betapa sedihnya perasaan si Ayub sebenarnya. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, ngapain kamu bertekun lagi, beribadah lagi kepada Allah? Dengan keadaan kita yang seperti ini, kamu sudah menghadapi penyakit. Semua kekayaan kita tidak ada lagi. Kenapa kamu harus taat lagi kepada Allah itu? Bertekun lagi dan beribadah lagi kepada Allah. Anaknya berapa? Kalau kita baca Ayub 1 ayat 2, ada 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Anaknya juga meninggal. Sudi geleng nau mati lo sudi. Pitu bawa tolu perempuan mati sudi geleng nau. Adakah kita menghadapi persoalan hidup yang demikian? Jika kita melihat banyak orang yang menghadapi penderitaan hidup, kondisi hidup, apa yang dilakukannya? Biasanya orang yang menghadapi penderitaan, kadang manusia itu bisa yang pertama menjadi depresi, frustasi, stres. Dia stres, dia depresi. Ada misalnya remaja nomor 10 yang menghadapi soal-soal ujian yang tidak dapat masuk ke perguruan tinggi, tidak dapat atau pekerjaan atau keluarga. Ada mungkin bapak ibu yang menghadapi pergumulan hidup di mana mungkin hasil panen kita atau pekerjaan kita, atau kita menghadapi penyakit. Ada mungkin keluarga kita yang berantakan, banyak hal yang kita hadapi. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita frustasi? Apakah kita depresi, stres dengan keadaan yang kita hadapi? Apakah remaja naposo bulung, para pemuda-pemudi stres dengan masalah hidupnya, masa depannya? Apa yang kita perbuat? Kalau kita frustasi, putus asa, aman. Pada rumah tempat dilihat, dia jatuh kepada keputusasaan hidup. Semangat hidupnya pun tidak ada. Dicakapin pun susah, stres dia menghadapi persoalan hidupnya. Kita harus bisa menghadapi itu. Kalau mungkin para pemuda-pemudi remaja menghadapi masalah hidupmu, jangan lari kepada narkoba, jangan lari kepada narkotika, jangan lari kepada suatu hal yang bisa menjebak hidupmu, menghancurkan hidupmu. Udahlah bang, suarok pasonak rohaku, holan narkoba udah mah pasonak rohaku. Tidak.
bahkan menghancurkan hidupmu, bahkan membuat hidupmu makin tidak nyaman, tidak tenang, karena dia akan menggerogoti dan membunuh hidup, bukan menyenangkan. Ada juga kaum bapak mungkin yang menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan. Maka kaum bapak datang berkata, "Oh toe ma, ayah HP nama son, dan adong bela patani, berminggu mana berbuah, martangian toe ma, sarupa nama sudah ini berdus terus masuk osi maruna puna, dan adong bela patani." Mungkin kaum ibu juga menghadapi masalah persoalan, toe ma, ina mai dan adong bela patani, pai maroma tukina di alam Tuhan ini iba. Tidak ada solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kita stres, putus asa, bahkan tidak ada semangat hidup iman kita. Maka firman Tuhan berkata dalam ayat 10 berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Akan timbul seperti emas. Emas itu jika dia semakin digosok, dibakar dengan api, maka dia akan semakin cerah, makin bagus, songon sere. Seperti emas, dia akan makin cerah. Demikian juga dalam hidup kita, semakin diuji, kita akan semakin cerah, kita akan semakin kuat. Itu yang mau dikatakan oleh Ayub dalam firman Tuhan pada saat ini. Itu yang mau dikatakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jika kita menghadapi masalah, problema hidup, dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah membuat kita semakin cerah seperti emas. Jangan mau putus asa. Ini bakulingan mandiri. Misalnya remaja na poso bulung mandiri, to mama. Bahasa nang robe ho berburu. Tang adong lapatan ni amang na redende, na minggu ro na berbuli. Wah puasa. Asolong. Gagal na perguruan tinggi. Nilai rapor tu sonot. Jangan. Ada belapat aku amang namar minggui ina kayak ina songon roak kama songoni kuse. Jangan putus asa. Harus ada pengharapan dalam hidup. Ini bakulinga pisu saat yang mana hati. Lalu dia bohida. Ono siyanto yaw iden nalau mati na mau. Ay nabuharo buruang to ma. Tak to hobi na mangulun. Sehingga kita jatuh ke dalam takdir, nasib, fatalisme. Akamanginang remaja na poso bulung kaum bapak ibu, jangan. Gereja kita tidak mengenal fatalisme. Dogma kita, ajaran kita tidak mengenal fatalisme. Fatalisme itu adalah jatuh ke dalam takdir, nasib, sibaran. Itu tidak kita kenal. Jadi jangan terlalu gampang kita mengatakan, bahasa songoni pangalamu. Nggak takdirku songoni hurua. Nggak nasibku. Bukan. Itu sudah menjadi suratan tangan saya. Tidak. Kita bisa merubah cara hidup kita. Kita bisa merubah apa yang dikatakan takdir itu. Maka kekristenan kita melawan fatalisme, takdir. Itu tidak benar bahwa kehidupan kita tidak diatur oleh takdir, tetapi kita sendiri yang merubah dan Tuhan sendiri yang ikut serta dalam kehidupan kita. Jangan mau jatuh kepada takdir. Seandainya Ayub ini jatuh kepada takdir,
karena siku mati sudah bahap anaknya ditakpo zolma sudena mati anakku 10 itu sudah menjadi suratan takdir saya, itu mungkin karena dosa saya. Jangan. Tidak melulu apa yang kita hadapi itu karena dosa kita, tapi Tuhan mau menguji kita. Sama seperti orang yang bersekolah di pendidikan, mungkin remaja atau sebelum kaum pemuda-pemudi sekolah di dalam satu pendidikan universitas, kamu diuji bagaimana? Apakah kita bisa melewati ujian itu? Dalam pendidikan juga kita diuji, apa kita tahan sampai pada akhirnya kita tamat, berhasil lulus dari perguruan itu, dari SMA, dari SMP, kita diuji. Tetapi orang yang tidak menahan dan tahan di ujian ini, atau ima bapak, bahwa tak pola sekolah biar, masa, malas tahu, masa malas sekolah. Tak tolak bau gimana? Tuh emang nunga nasibku roai. Terlalu gampang mengatakan nasib takdir. Jangan. Tetapi tetaplah teguh, percaya, yakin dalam hidup kita bahwa Tuhan menopang kita, Tuhan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Ayub dengan penderitaan, penyakit dan kekayaan yang sudah habis itu? Dia tetap mempunyai pengharapan. Dia tetap tabah. Dia tetap berkata Tuhan punya rencana yang indah bagi dirinya. Karena Allah tidak pernah berubah. Allah tetap. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Allah punya rencana yang terbaik. Dia tetap teguh. Walaupun saudara-saudaranya, walaupun teman-temannya, walaupun bahkan istrinya berkata demikian kepadanya, dia tetap teguh. Dan dia tidak mendengarkan itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita dalam hidup kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Molo robi sitang robi baru kiloni. Kaum muda-mudi remaja Laposo menghadapi persoalan itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang menghadapi persoalan hidup, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Amin. Itu punya rencana. Buku ND 210 Duk sonang rohaku dalam bahasa Indonesia dikatakan, kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Di ayat 2-nya dikatakan, kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mulai di bahasa Batak pakai di ayat 2 yang dokon. Ayat 2 di bahasa Batak pakai di 210. Mau ada yang dokon. Dan di sudah jadi tambahan mengenai 3 ya.
nang dihadiahi naya sonando di pasona totoro. Jika kita menghadapi masalah, kendati hidup kita susah, ada Tuhan menyelamatkan kita. Jangan putus asa, jangan frustasi. Yakin kepada Tuhan, igungkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun perkara yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Orang yang tetap taat dan setia, orang yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak putus asa dan tidak meninggalkan Tuhan. Lihatlah, coba kita buka Ayub 40, Ayub pasal 42. Ayat 12. Kita sama-sama membacanya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Yemima, yang kedua adalah Gesia, dan yang ketiga adalah Renhu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Berlipat ganda berkat Tuhan ketika Ayub tetap tabah. Bapak Ibu, coba kita merenung sejenak. Jika ada pergumulan kita pada saat ini, jika ada penderitaan yang kita hadapi, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan sejenak sambil dibunyikan lagu UND 213 Angon-angon. Kita lipat tangan kita merenung sejenak. Mari kita serahkan kepada Tuhan jika kita menghadapi kesulitan, masalah. Para muda-mudi juga, remaja Naposopulu, jika kau menghadapi kesulitan masalah, serahkan semua kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu juga menghadapi masalah, jangan frustasi, serahkan kepada Tuhan. Kita tunduk sejenak, kita merenungkan semuanya masalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih. Mari kita lipat tangan kita, mari kita tutup mata kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Renungkanlah apa pergumulan yang saudara hadapi, apa pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu mungkin menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup yang berat, gagal panen, pekerjaan,
para muda-mudi remaja mungkin menghadapi persoalan berat. Lipat tanganmu, tunduk kepada Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak mampu menyekolahkanmu, orang tuamu susah. Mungkin orang tuamu juga menghadapi persoalan yang sangat berat, tapi Tuhan hadir menguatkan kamu. Mungkin Bapak Ibu juga menghadapi penderitaan yang berat. Bapak Ibu, saya juga bersaksi, orang tua saya meninggal dunia, tetapi saya tetap teguh kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang terindah. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan kita solusi. Percayalah, seperti Ayub, dengan apa yang dia alami. Dia penyakit kusta, anaknya 10 orang meninggal, peliharaannya mati semua, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menguatkan dia. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Kita punya pengharapan. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Doakan semua penderitaan dan serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan berbagai macam masalah yang kami hadapi, masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah dalam mungkin para muda-mudi dalam kehidupannya, persekolahannya, perkuliahannya, masa depannya, kami mau hadirkan Tuhan yang selalu hadir menyemangati kami, menguatkan kami menghadapi berbagai masalah hidup kami. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kami ini Tuhan menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bertani, berjualan, di perkantoran. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami menghadapi masalah. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami frustasi. Jangan biarkan kami depresi. Jangan biarkan kami Tuhan meninggalkan Engkau. Biarlah Tuhan kami, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan punya solusi dalam hidup kami. Seperti Ayub Tuhan, ternyata dari semua penderitaan yang dihadapi, berlipat ganda berkat itu dia terima. Ternaknya berlipat ganda, anaknya kembali lahir 10 orang, 3 orang putrinya yang tercantik, dan juga hartanya melimpah. Dia juga menikmati kekayaannya. Itulah ketabahan di dalam Tuhan. Kiranya kuatkanlah kami Tuhan, berkati kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin.